Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, hari ini kita sangat bahagia sekali karena kita bisa berkunjung ke kabupaten terbahagia, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Kali ini kita ingin membahas dengan para pejabat dan Pak Bupati dan para pakar. Kita akan membicarakan tentang desa digital dan desa wisata. Baiklah, sebelum kita mulai percakapan siang hari ini, kita ingin memperkenalkan sebelumnya kepada pemirsa. Telah hadir pada siang hari ini adalah Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak GRS Haji Sutejo. Selamat siang, Pak. Ya. Berikutnya kita kedatangan tamu juga dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam hal ini Kepala Pusat Pengembangan dan Kebijakan Desa, Badan Pengembangan Informasi Desa, yaitu Bapak Agus Kuncoro Esos. Selamat siang, Bapak Agus. Dan berikutnya kita juga kedatangan pakar wisata. Kebetulan beliau juga peneliti yang berkecimpung di dalam wisata, yaitu Bapak Insinyur Joko Puguh Wibowo. Selamat siang, Pak Joko. Dan kita juga di sini disaksikan juga dan diperiahkan juga oleh anggota Dewan dari Samigalo yang daerah pegunungan, yaitu Pak Harto. Selamat siang, Pak Harto. Selamat siang. Kita mulai dari Pak Bupati. Jadi di zaman hari ini adalah kita jelas kenal milenial. Terus kemudian ada digital, terus kemudian sekarang ini anak-anak muda tertarik dengan aplikasi-aplikasi gitu. Apa yang ditanggapi sama kebijakan kabupaten dengan adanya aplikasi itu untuk mengembangkan desa-desa di Kabupaten Kulon Progo? Ya, baik. Terima kasih Pak Kandar. Jadi Kulon Progo ini memang sedang berbenah diri untuk membangun daerah ini. Tentu eranya ini sekarang sudah era digital, sehingga teknologi informasi ini memang juga sedang bergerak di Kabupaten Kulon Progo. Memang kaitannya dengan pengembangan wilayah melalui teknologi informasi ini, Kulon Progo masih ada titik-titik blind spot ya, ada beberapa titik blind spot yang tentu itu menjadikan tantangan bagi kami, karena sekarang ini teknologi informasi sangat vital untuk memajukan daerah, mendistribusikan berbagai informasi, komunikasi dan lain sebagainya yang ingin mempromosikan potensi daerah ini, termasuk potensi wisatanya. Nah, kami ingin potensi-potensi yang ada dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo ini bisa diketahui oleh publik, sehingga dengan demikian nanti publik bisa ikut mengakses untuk ikut mengembangkan Kabupaten Kulon Progo ini, termasuk diantaranya sektor pariwisata. Memang ada beberapa destinasi wisata di Kulon Progo yang sudah terekspos melalui medsos. Tentu ini juga dengan teknologi informasi, tapi memang masih ada wilayah-wilayah tertentu, titik-titik wilayah tertentu yang masih blind spot tadi. Nah, oleh karena itu kami juga sedang berjuang untuk bagaimana membangun jaringan-jaringan sarana telekomunikasi informasi ini ke seluruh wilayah ini, sehingga titik-titik yang masih blind spot ini bisa teratasi. Baik, jadi masalah sekarang infrastruktur ada sinyal dan blind spot masih ada. Nah, mungkin saya ganti ke Pak Kapus nih. Kemudian tempat Pak Kapus ini kan organisasi baru, Pak. Baru ada mulai dari bulan hari. Jadi masih gini lah, lagi semangat-semangatnya nih. Nah, dari Pak Bupati tadi di sana pengen mengembangkan secara promosi besar-besaran lewat IT khusus produk desa termasuk promosinya. Nah, apa nih yang kira-kira yang kebijakan yang akan diambil dari Kementerian Desa? Terima kasih Pak Moderator. Jadi apa yang disampaikan Pak Bupati tadi memang sebenarnya sudah dalam lingkup dalam
tugas dan fungsi kami sebagai pusat pengembangan kebijakan. Yang lebih spesifik lagi ada di bidang desa pedesaan dan ekonomi investasi. Maka dari itu apa yang menjadi harapan dari Pak Bupati nanti bisa kita tangkap melalui kajian yang bersumber dari digitalisasi, baik itu desa digital maupun desa wisatanya. Kebetulan di bidang ekonomi investasi kita bisa mengakses dengan KL-KL lain seperti Kominfo, kemudian dengan Direktorat Jenderal Unit Eselon 1 di Kementerian kita yang lain seperti pengembangan ekonomi dan investasi. Jadi Pak Bupati perlu juga kami sampaikan bahwa dalam hal memang era digitalisasi kita perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah, diantaranya startup yang sudah berkembang saat ini maupun dengan pemerintah yang saat ini juga mengembangkan era digitalisasi melalui Kementerian Teknis. Itu Pak. Ya. Baik Pak Kapus, jadi Pak Peneliti nanti dulu ya. Kita pengen Pak Bupati dulu sama Pak Kapus nih. Kayak agak seru nih. Tadi kebijakan pusat ternyata udah connect nih sama kebijakan kabupaten. Nah, saya mungkin kembali ke Pak Bupati lagi nih. Dari ada kebijakan, terus otomatis mesti ada komitmen lah di dalamnya. Nah, kemudian kita dengar bahwa di sini ada namanya bedah menoreh. Bedah menoreh yang notabene-nya ini program strategis. Nah, saya mungkin pengen tahu apa sih Pak bedah menoreh itu? Jadi program bedah menoreh ini adalah program untuk pengembangan dan perubahan wilayah sepanjang pegunungan Menoreh, sekaligus ingin memberikan salah satu solusi alternatif akses antara ZIA, Bandara Yogyakarta International Airport yang ada di ujung paling selatan bagian barat Kabupaten Ponorogo, ke utara ke arah destinasi wisata KSPN Borobudur atau kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur yang ada di sebelah utara dari wilayah Kulon Progo yang paling utara. Nah, kebetulan ya sebenarnya Tuhan Allah SWT itu memberikan modal dasar geografis Kulon Progo di sepanjang pegunungan Menoreh ini luar biasa potensinya, baik potensi perkebunan maupun potensi wisata alam. Nah, ini alhamdulillah ini dengan dibangunnya infrastruktur bedah menoreh tersebut yang sekarang masih terus berlangsung karena belum selesai, tapi sudah dalam perjalanan. Ini sekaligus telah menumbuhkan, merangsang spirit warga masyarakat untuk mengembangkan beberapa destinasi wisata baru di sepanjang perbukitan Menoreh ini. Memang Pemda Ponorogo sendiri mengelola destinasi wisata itu, terutama penanganan yang langsung ditangani oleh pemerintah, dan itu ada 9 destinasi wisata. Tapi ternyata masyarakat sendiri kemudian setelah mengetahui juga mulai dari medsos, kemudian mengetahui bahwa di lingkungannya itu secara geografis ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk wisata, maka kemudian mereka menggarap wilayah mereka itu menjadi destinasi wisata. Dan itu kami bersyukur, berbangga bahwa ini justru spiritnya muncul dari masyarakat, sehingga mereka kemudian membentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang kemudian itu mengembangkan, mengelola dan sekaligus mempromosikan objek wisata yang mereka garap itu. Ini kami bangga karena masyarakat ini sudah muncul spiritnya, semangatnya untuk ini mengembangkan pariwisata, sehingga di sepanjang perbukitan Menoreh ini sekarang banyak sekali destinasi wisata. Ada objek wisata Waduk Sermo, Kulit Payung, Kali Biru, Kembang Suko, Taman Sungai Muda, Gua Keskendo, Ayunan Lange, dan Kebun Teh Linggo, Kritis, kemudian Puncak Widosari, Suroloyo, dan banyak sekali yang lainnya. Ini luar biasa.
Jadi kalau nanti seluruh program Bedah Murah ini selesai, destinasi-destinasi wisata dari Zia sampai ke Borobudur ini tidak putus-putus, sambung nyambung terus. Dan inilah yang kita harapkan nanti selain memberi akses pilihan dari Zia ke Borobudur, tapi sekaligus mengembangkan wilayah pegunungan Mengkurai ini. 34% wilayah Kulon Progo ini pegunungan. Ini yang ingin kita. Apalagi Badan Otorita Borobudur ini akan membangun Borobudur Highland di perbatasan antara Tapanewon Samigalo, Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo. Inilah yang akan memberikan magnet tersendiri untuk pengembangan wilayah ini dari sisi kewisataan. Luar biasa Pak Bupati, kalau dari sisi ceritanya tadi tentang Bedah Menoreh ternyata sangat dahsyat nih. Jadi di samping ada potensi yang sudah terkenal, terus kemudian ini pengen ada suatu potensi alam yang pengen dijual di sana dan titik-titik banyak. Dan ternyata di situ banyak sekali desa-desa yang dilewati Pak Bupati. Nah ini kita kembali ke Kemendes lagi nih. Karena banyak desa yang dilewati Pak Kapus nih. Karena desa yang banyak dilewati. Nah di samping tadi ada kajian, terus kemudian pasti Pak Kapus langsung nafsu nih pengen ngajak teman-temannya dari mana-mana nih, KL yang lain nih. Nah kolaborasi atau kerjasama baik eksternal maupun internal kayak apa Pak yang sudah dirancang? Jadi di tempat kami di unit Puspanjak ini banyak para peneliti senior yang memang fungsinya nanti membuat kajian dan mengarahkan kegiatan apa yang nanti menjadi fokus dan titik poin dalam kajian. Jadi kami tentunya di internal akan menyampaikan beberapa potensi di Kabupaten Kulon Progo ini, kemudian untuk diolah datanya oleh para teman-teman peneliti. Di situ kami mendapatkan rekomendasi baik nanti yang bersifat berkelanjutan maupun rekomendasi yang harus dijalankan pada saat ini. Disitulah kita nanti bisa mengambil beberapa KR yang langsung terkait dengan kegiatan integrasi pembangunan kewilayahan pariwisata di Kulon Progo ini. Jadi kita juga tinggal sebenarnya melangkah selangkah lagi, karena Kulon Progo tadi disampaikan Pak Bupati sudah 43%. Jadi desa wisata yang berpotensi untuk mengembangkan wilayah yang berkelanjutan ini diharapkan nanti desa-desa yang mempunyai potensi pariwisata kita gabungkan dengan desa yang lain yang dengan potensi wisata yang berbeda. Ini artinya nanti satu desa dengan desa yang lainnya ini saling mendukung. Jadi tidak ada lagi desa yang mengikuti jejak desa yang lainnya ya. Nah, ini akan menambah daya tarik dari wisatawan. Apalagi nanti bandara YIA ini yang berada di wilayah Kulon Progo. Jadi begitu turun bandara, meskipun nanti ada jalan untuk langsung ke Borobudur, tapi diharapkan juga mensinggahi wilayah-wilayah yang ada di Kulon Progo ini dengan potensi yang variatif tadi. Jadi yang akan kita kembangkan nanti tentunya dari berbagai aspek dan bidang apa yang harus diutamakan terlebih dahulu sesuai hasil dari kajian dan olah data dari para peneliti kita yang ada di Puspanjak. Itu Pak. Terima kasih Pak Kapus. Baru terbentuk aja semangatnya udah luar biasa dan ternyata udah internet juga ternyata nih. Programnya sudah nyambung juga dan ternyata nih sudah ada dukungan Pak, artinya Bedah Menoreh baik kebijakan dari Pak Bupati juga didorong, terus ternyata Kementerian Desa juga ternyata mendorong luar biasa nih, sehingga pemirsa luar biasa nih Bedah Menoreh nih. Mudah-mudahan Kulon Progo menjadi kabupaten yang luar biasa gara-gara memang mengangkat potensi wisata yang luar biasa. Amin. Nah ini saya boleh sekali lagi Pak Bupati, nambah lagi nih. Saya kayak agak nafsu nih itu benarnya gitu. Jadi kawasan-kawasan yang tadi Bapak sudah rancang, terus sudah kerjasama dengan beberapa tadi KR. Nah kira-kira
desa atau masyarakat ini sudah tahu belum tentang program ini. Nah, apa yang sebenarnya yang dilaksanakan dari Pemda untuk supaya masyarakat itu juga mendukung, terus semangat. Biasanya kalau tadi sudah semangat, dia langsung dengan kreativitas tinggi akan menyelesaikan. Ya. Jadi begini Pak Lantas, jadi alhamdulillah masyarakat ini sudah bisa menangkap peluang untuk mengembangkan diri dengan program bedah menoreh dari Pemda. Ini mereka kemudian merasa bahwa di sini nanti akan ada jalur jalan infrastruktur yang memadai. Dan sekarang ini sebenarnya sudah terbentuk, hanya kesempurnaannya belum. Ada panjang 53 km yang kita targetkan. Itu 22 km ini sudah menjadi menjadi kewenangannya provinsi. Dari itu sudah 18 km yang sudah selesai dikerjakan. Jadi tinggal beberapa kilometer lagi yang akan dikerjakan di provinsi. Nah, Kulon Progo sendiri Pemda Kulon Progo ini memang masih ada 22 kilo yang akan ditangani oleh Pemda. Dan itu existing jalan sebenarnya sudah ada, hanya tinggal dilebarkan, kemudian diperhalus aspal. Nah, maka masyarakat ini sudah tahu bahwa program bedah menoreh kan sudah kita mulai sejak 5 tahun yang lalu. Ini mereka sudah tahu bahwa ada peluang, sehingga mereka kemudian mengembangkan diri melalui potensi-potensi yang ada di sekitar mereka, baik tadi potensi wisata maupun potensi yang mereka miliki secara pribadi, misalnya kemudian buka. Sekarang ini kan tumbuh banyak semacam kafe di desa ya, ada kopi pari, ada kopi Ambirono, ada kopi Wonro, ada kopi menoreh, kopi Solo, dan seterusnya. Warung-warung ini sudah mulai tumbuh. Dan ini bagian dari bukti bahwa masyarakat sudah tahu. Dan memang kita sosialisasikan program itu sehingga masyarakat menangkap ini. Kami cukup bersyukur karena masyarakat sudah mulai bisa menangkap apa yang akan direncanakan oleh Kabupaten Kota Pemda. Ini kami berharap masyarakat tetap terus bisa mensikapi ini untuk kepentingan mereka, peningkatan kesejahteraan. Ya. Baik Pak Bupati, jadi ternyata masyarakat juga sudah sadar dan merespon positif, terus kemudian mendukung itu. Nah mungkin sekali lagi Pak Kapus nih, jadi kalau kita sudah ngomong masyarakat, berarti mesti larinya ke peningkatan. Jadi atau literasi atau kesadaran terus meningkat, terus akhirnya dia semangat gitu. Nah mungkin punya kiat-kiat lain dari kementerian nih. Biasanya yang Pak Kapus sudah terjun kemana-mana, itu mesti ngerti lah itu desa gimana kan gitu. Jadi bagaimana dalam akselerasi masyarakat di desa untuk kemajuan di desanya, memang ada beberapa giat yang harus dijalankan oleh pemerintah desa itu sendiri. Jadi pada prinsipnya kementerian hanya mendukung, hanya memberikan supporting dari kegiatan yang ada di desa. Jadi yang pertama memang masyarakat itu dengan penuh kesadaran dia akan mengembangkan wilayahnya, potensinya. Jadi orientasi masyarakat sekarang pada wilayah yang saat ini mereka tinggali dengan dana desa yang sekarang lumayan cukup besar. Jadi di situ masyarakat tidak lagi memikirkan bagaimana mau kerja di luar desa di kota besar. Memikirkan desanya itu sudah cukup menurut kami dengan dana desa yang sudah ada. Yang kedua, pemerintah desa harus support juga terkait dengan program yang harus dituangkan dalam APBDes pembangunan per tahun. Jadi apa ya step by step-nya, apa yang dikerjakan dalam ini dan berkelanjutan sampai dengan masa akhir kepala desa. Kemudian juga kepala desa dan perangkatnya termasuk pendamping desa itu juga mempunyai konsep yang jelas dalam kegiatan baik itu rencana aksi di desa maupun rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang di desa itu sendiri. Desa mau diapakan seperti ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya intervensi dari pemerintah, baik pemerintah daerah, kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu sendiri.
Jadi ini yang harus saling mengisi. Jangan sampai nanti semua program ini hanya berorientasi pada sesaat. Artinya karena pembangunan nantinya dianggap bisa memberikan kontribusi materi kepada desa, tetapi akhirnya terputus di tahun itu karena memang tidak berkelanjutan. Makanya konsepnya harus berkelanjutan di desa. Kemudian yang terakhir, desa itu sendiri harus mempunyai sumber daya yang kompeten. Dan sumber daya ini diharapkan karena sekarang ada pendamping desa, menakali dan sebagainya. Ini yakin kami bahwa pendamping desa dan masyarakat desa akan mampu membangun desanya. Karena kalau desa itu nanti yang membangun bukan orang asli desa itu sendiri, akan lokalismenya hilang. Jadi sejarah dari desa itu sendiri mereka akan belajar dari awal. Tapi kalau yang masyarakat desa setempat mempunyai histori di desa itu sendiri pasti paham. Mulai kecil kemudian nenek moyangnya dan sebagainya, desa ini harus diapakan. Jadi potensi ini tidak bisa kita kembangkan dengan mencontoh desa yang sudah berhasil, karena belum tentu desa yang sudah berhasil itu diterapkan ke desa yang bersangkutan akan cocok, karena potensi tadi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya itu Pak. Yang terakhir tadi hidung saya Pak, aku banget kayaknya. Tapi bagus tadi dari keterangan atau pemberian dari semangat dari Pak Bupati, terus kemudian Pak Kapus. Ini kayak sisi kebijakan udah lengkap, program bagus, masyarakat udah terintegrasi dan macam-macam lain tadi. Nah, sekarang gantian saya pengen ditanya kepada Mas Joko sebagai peneliti dan sebagai pelaku di lapangan. Nah, Pak Kapus tadi ada mengatakan ada dana desa. Ternyata prioritas dana desa Permen nomor 13 dari tahun 2020 itu salah satu di situ ada mendukung prioritas salah satunya desa digital dan desa wisata. Nah, mengawalnya dari pusat Permen itu sampai ke desa itu gimana mungkin pengamatan dari Mas Joko? Terima kasih Mas Kandar. Kalau kita bicara Permen desa itu kan kalau kita bicara membacanya sebenarnya. Jadi Menteri mengeluarkan prioritasnya, kalau kita lihat spektrumnya kan sangat luas. Sebenarnya itu memberikan keleluasaan kepada, itu menu besar. Itu memberikan pilihan kepada 75.000 desa itu untuk memilih sesuai dengan potensinya. Jadi itu menu besar sebenarnya. Makanya di dana desa itu ada kausal yang bahwa prioritas digunakan sesuai dengan tipologi dan karakteristiknya. Itu kan baru permennya. Jadi itu menu besar. Sebenarnya itu memudahkan para teman-teman di kepala desa maupun pendamping untuk memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan kewenangannya. Itu yang penting. Perlu didukung Pak Bupati nggak itu? Nah, ini beda lagi. Nanti itu kalau itu dipakai landasan penyusunan RAPBDes, itu yang sakti itu adalah peraturan dari Bapak Bupati. Nah, saya juga punya bayangan. Kalau menunya besar ini, tentu kan tidak copy paste dari Permen desanya itu diplok dari Perbu Kulon Progo, itu kan sebenarnya enggak juga ya sebenarnya. Kalau pemikiran saya ya, mungkin saya bukan ahli hukum, tapi Bapak Bupati bisa memilih sebelum mengarahkan. Kalau klasterku di sana, itu kamu prioritasnya di RAPBDes itu harus ABC. Di sebelah sini BCD, di sebelah sini BCD. Jangan teman-teman kepala desa yang sudah sibuk dengan berbagai program itu dibiarkan. Mari kita tuntun sesuai. Kadang-kadang mereka juga tidak tahu kok. Jadi itu dari OPD mungkin ya dari ini untuk memilih berdasarkan dana desa ini. Maka kalau di daerah sekitar Bedah Menoreh ini yang cocok ini prioritasnya untuk ABC, gitu loh Mas. Tapi yang di daerah selatan tentu akan berbeda. Nah, ini saya pengen nanti ini justru lahir dari Kulon Progo, pilihan-pilihan dipotong, di split, di cluster. Jadi prioritas itu di cluster berdasarkan potensi wilayahnya. Kita sebelum diterusin, kita pengen tanya ke Pak Bupati. Dana desa tadi udah dikawal belum? Di sini sebelum itu baru nanti dilanjutin lagi. Jadi Pak Kandar,
lokal wisdom itu yang tahu daerah, Betul. bukan pusat. Nah ini menarik ini rekan-rekan ini. Tapi memang daerah perlu payung hukum yang lebih besar yang mengakomodir nasional. Maka saya kira urusan ini menjadi urusan konkuren. Artinya pemerintah pusat porsinya seperti apa, nanti regulasi pusat seperti apa yang mampu mengakomodir seluruh Indonesia. Nah, masing-masing daerah diberi keleluasaan untuk menentukan supaya lokal wisdom itu terakomodir di situ. Di sistem pemerintahan kita kan juga ada 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan. Nah, setiap daerah memang hanya melaksanakan yang 26 urusan wajib. Nah, urusan pilihannya itu kan ya tergantung masing-masing daerah. Seperti misalnya daerah yang tidak punya laut yang tidak akan melaksanakan urusan kelautan dan seterusnya. Nah, ini kembali pada ini tadi saya setuju bahwa regulasi yang mengakomodir lokal wisdom itu daerah. Tapi tentu pusat perlu membuat payung hukum yang makro yang melindungi regulasi-regulasi daerah. Seperti di Kulon Progo ini kan juga punya perda tentang pendidikan karakter. Tapi payung hukumnya kan undang-undang Sisdiknas. Kita memang menggunakan memasukkan klausul-klausul dari undang-undang Sisdiknas itu, tapi kemudian kita membuat regulasi lokal namanya peraturan daerah tentang pendidikan karakter, yang itu kita ada 3 tekanan lokal wisdom tadi. Nanti yang kaitannya dengan tadi penanganan desa digital dan desa wisata ini ada dilindungi lokal wisdom. Ya. Dan itu udah Permen tadi di sini sudah ditindaklanjuti Pak ya, khusus masuk di desa digital dan desa wisata ya. Wah, Pak Joko luar biasa nih. Jadi Pak Agus juga udah mantep nih. Jadi di sana mengawal di permennya, terus kita sosialisasikan, ternyata sampai di sini sama Bupati udah ditindaklanjuti. Sehingga nanti, ganti Pak Harto nih, yang selalu langsung ngecek ke desa nih. Nah, apakah apa yang tadi diatur dari pusat terus kemudian kabupaten sudah nyampe beneran belum nih? Nah, monggo, gimana? Alhamdulillah, kami selaku wakil rakyat yang berasal dari pegunungan Menoreh yang waktu sekarang ini dari waktu-waktu kita melihat bahwa perkembangan pembangunan Kulon Progo ini betul-betul sudah bisa dirasakan oleh masyarakat sampai di desa, sampai tadi yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan digitalisasi ini juga sudah masuk sampai di pelosok-pelosok. Ini terbukti dengan masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Darling secara Darling di rumah itu juga sudah sebagian warga masyarakat juga sudah bisa mengakses. Ini juga bukti sebagai pembangunan Progo yang dirasakan oleh Pak Bupati ini sudah bisa merata, sudah bisa dirasakan oleh warga masyarakat. Oke, terima kasih Mas Harto. Pemirsa, kita satu lagi, saya masih penasaran atau pengen mengulik sama sang peneliti ini. Jadi saya pengen ternyata tadi konsep sudah, terus kemudian kebijakan sudah. Harus gimana lagi Mas kira-kira? Dari sisi kaca peneliti supaya cepat itu namanya tadi desa-desa digital itu. Desa-desa wisata tadi. Satu ya, yang jelas payung hukum tentang pemanfaatan dari mana sumbernya untuk digital sudah ada. Permen Desa melalui Perpu itu sudah pasti. Nah, yang memang di sini dituntut untuk melakukan satu itu ya sebenarnya mau tidak mau tergantung dari kepemimpinan lokal yang visioner. Contoh Mas Kandar, selama saya masa pandemi dengan menggunakan internet dari Jakarta ke Merauke, saya mampu menginisiasi ke Kampung Salor itu menjadi lumbung pangan secara mandiri dengan memanfaatkan dana desa melalui penyertaan modal dana desa melalui BUMDes. Itu juga bertempur dengan teman-teman di Bapermades dalam melakukan pengusulan itu. Tapi artinya itu juga tergantung. Nah, toh itu juga tidak lepas dari
kepala desa sendiri tentu dengan BPD-nya, kemudian Jadi rumah ada pendamping masyarakatnya, desa yang pendamping ini desa, akan dia. kemampuan mereka untuk kolaborasi dan segala macam. Saya pikir itu yang penting. Oke, kita mungkin waktu kita terbatas, jadi saya pengen ada closing statement dari para narasumber. Yang pertama dari kayak berurut aja nih, dari Pak Kapus. Closing statement. Singkat padat kena. Wah, tentang desa digital sama desa wisata. Terima kasih. Jadi saya pikir Kulon Progo ini sudah mulai menggeliat terkait dengan desa wisata dan desa digital. Jadi kita tinggal mengembangkan kolaborasi dan lebih meningkatkan, apalagi ada interline antara JIA dengan Borobudur. Ini potensi yang sangat luar biasa. Jadi pertama harus benar-benar diserahkan kepada pemerintah setempat, lokal wisdomnya tadi, dan pengawalan dari regulasi-regulasi yang ada di tingkat kabupaten. Jadi itu yang menjadi titik poin dari apa yang saya sampaikan dalam kegiatan giat desa wisata, desa digital di Kulon Progo ini. Terima kasih Pak Agus. Pak Bupati, closing statement-nya. Desa merupakan kekuatan fundamental terhadap keberlangsungan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus memberi perhatian secara spesifik terhadap pengembangan desa, atau di kalau Kristen kami namanya kalurahan. Kalurahan. Saya rasa ini bagi saya yang paling penting, kita menghormati eksistensi desa, kita kembangkan, kita lestarikan supaya ini tetap betul-betul menjadi fondamen terbentuknya keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, siap. Nah, tinggal dua sekarang Pak Joko dulu. Jelas banyak orang berharap sekarang banyak dimanapun negara bahwa wisata, khususnya wisata alam berbasis desa adalah pertumbuhan ekonomi masa depan, dan digitalisasi adalah satu keniscayaan. Kulon Progo punya itu. Nah, tinggal bagaimana nanti kita selalu berkolaborasi untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan di Kulon Progo. Ya, itu. Oke, mungkin saran apa yang paling bagus dari Mas Harto? Kami berharap bahwa pembangunan Progo ini nanti betul-betul diawali dari pinggiran, dari pembangunan yang ada di pelosok. Insya Allah pembangunan di masyarakat desa maju, insya Allah juga akan diikuti sampai di perkotaan dan yang lain. Ya. Kuncinya adalah pembangunan harus dimulai dari pinggiran yang selama ini pinggiran merasa terisolir. Insya Allah komitmen Bupati Kulon Progo bersama kami anggota Dewan betul-betul sudah semangat untuk membangun Kulon Progo, untuk membawa Kulon Progo lebih maju. Pemirsa, kita bahagia sekali hari ini. Kita bisa berjumpa dengan Pak Bupati, kemudian Pak Kapus, dan peneliti sama Pak dari Dewan. Semangat sekali itu untuk bangun Kulon Progo. Kayaknya nggak serem ya, nggak komplit lah kalau kita nggak ada jel-jel Kulon Progo. Kayaknya harus dibimbing sama Bupati itu jel-jel Kulon Progo. Kita biar kenal nih pemirsa. Kalau ingin membela Kulon Progo, beli dan gunakanlah produk-produk Kulon Progo. Ini kalau dinasionalkan, kalau ingin membela Indonesia, belilah produk Indonesia. Oke, kita dijalankan. Ya. Belilah Kulon Progo. Belilah produk Kulon Progo. Belilah Kulon Progo. Belilah produk Kulon Progo. Wah, pemirsa, terima kasih. Kita cukup dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.